Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kelas Misteri Man. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai benar sekali. Skripsi. Ya, apa sih Pak? Gimana kan misalnya teman-teman terutama teman-teman yang sudah semester akhir kadang-kadang banyak kendala nih bagaimana agar sukses dalam menyusun skripsinya. Nah teman-teman, saya ada beberapa tips yang teman-teman mungkin perlu persiapkan atau memang ini teman-teman butuhkan ketika teman-teman dalam proses penyusunan atau penyelesaian skripsi teman-teman atau dalam menyusun skripsinya atau tesisnya untuk S2 ya. Yang pertama adalah teman-teman harus punya niat yang benar dulu ya, niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh ya. Kadang kan kita keinginannya benar-benar Pak, saya ini pengen lulus segera pengen lulus dari kuliah dan pengen segera sarjana, tapi kok kayak skripsi saya ini nggak selesai. Nah yang pertama adalah skripsi ini dari awal teman-teman sudah harus persiapkan baik-baik, dan makanya sebelum teman-teman di semester akhir teman-teman sudah harus siap dari semester awal ya. Gimana caranya Pak? Yang pertama adalah teman-teman baca sering-seringlah ke perpustakaan dari teman-teman semester 1 kan, walaupun Pak kan saya masih lama, masih 4 tahun yang akan datang saya menyusun skripsi, tapi teman-teman sudah berusaha persiapan dari awal mulai persiapkan diri teman-teman dari semester awal Kalau sudah semester akhir gimana Pak? Ya nggak apa-apa Kalau sudah semester pertengahan mulai dari sekarang. Nah kalau teman-teman masih semester awal silakan teman-teman silakan sering-seringlah main ke perpustakaan, baca itu skripsi kakak kelas 3, kakak tingkat kita yang sudah selesai baca terus saja baca. Nah teman-teman biasakan rutin membacanya sampai habis satu skripsi sampai habis, kemudian ulangi sampai 3-4 kali dalam satu skripsi. Kemudian kalau sudah selesai, sudah tahu apa latar belakangnya, kemudian sudah tahu gambaran susunannya, baru bisa atau silakan pindah ke skripsi lain. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sudah di semester akhir mau menyelesaikan skripsi, bagaimana Pak? Nah, saran saya adalah jangan tinggalkan perpustakaan sering-seringlah main ke perpustakaan. Kalau teman-teman ingin mulai menyusun skripsi, ambil kira-kira misalnya teman-teman sudah tahu nih apa yang ingin diangkat. Misalnya teman-teman dari jurusan ekonomi atau dari fakultas ekonomi atau dari prodi ekonomi misalnya kan. Nah teman-teman silakan sering-seringlah main ke perpustakaan baca 4 skripsi, atau kalau untuk teman-teman S2 tesis atau jurnal yang kira-kira mengangkat tema yang sama dengan tema yang ingin kita angkat. Misalnya teman-teman ingin mengangkat tentang pertumbuhan ekonomi nih misalnya Nah sering-seringlah baca atau buka buku atau buka skripsinya mengenai itu, dan ambil kira-kira 4 referensi, 4-5 referensi dari tulisan atau skripsi atau tesis yang kira-kira punya tema atau permasalahan yang sama dengan yang ingin kita angkat. Misalnya teman-teman pengen ngambil tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, cari skripsi kakak kelas kita atau senior kita mengenai pertumbuhan berdekatan atau yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Baca 4 skripsi atau 4-5 skripsi dan jurnal baik itu jurnal internasional atau jurnal lokal, tapi yang pasti jangan baca yang dari Blogspot atau dari yang WordPress baca yang sudah terindeks Nah, baca 4-5 skripsi itu terus teman-teman baca setiap hari, lakukan dulu sampai hatam satu skripsi, 2 skripsi, 3 skripsi, 4 skripsi, baru ternyata buat skripsi itu gambarnya seperti ini, ini susunannya seperti ini, dia ngangkat masalah seperti ini, tulisannya kayak gini, daftar pustakanya gini, pengantarnya kayak gini, penomoran seperti ini, tabelnya seperti ini. Nah dari 4 skripsi itu teman-teman, 4-5 skripsi atau jurnal itu teman-teman pelajari kira-kira apa nih yang belum diangkat sama dia nih. Kira-kira kayaknya dari 4 ini belum ada ini nih yang tentang ini nih. Nah kemudian cari juga referensi di Google Scholar-nya. Nah itu yang pertama adalah niatkan dulu benar-benar bahwa saya akan lulus. Nah kalau sudah niat teman-teman, jangan sampai kita hari ini nulis skripsi terus mau nulis lagi atau baca lagi sebulan kemudian, itu nggak bakal bener-bener skripsinya, itu bakal ngawur sekali skripsinya Kalau bisa setiap hari ke perpustakaan, atau kalau dalam masa pandemi ini setiap hari bacalah dari buku, dari misalnya kan biasanya ada yang online segala macam baca terus
dan itu harus teman-teman ada di setiap hari teman-teman ya. Kalau misalnya hari ini baca, besok baca lagi, supaya moodnya nggak hilang. Tapi kalau udah seminggu baca, seminggu enggak, wah itu moodnya bisa hilang teman-teman sekalian ya. Nah itu ya, ambil 4 sampai 5 referensi. Kemudian ketika teman-teman sudah mulai tulis skripsi, tulis aja dulu ya. Tulis aja dulu, ikut pedoman. Ikut pedoman ya. Jangan nulisnya asal ya. Nulisnya udah nggak benar, sumbernya nggak benar segala macam, dan susunannya juga benar. Ikuti dulu ya skripsi yang pernah ada, kemudian ikuti pedoman ya. Oh kayak gitu tulisannya. Tapi kalau bisa jangan sampai ya teman-teman, namanya apa? Iya. Plagiat. Nah itu jangan sampai ya. Nah kalau teman-teman ada baca dari jurnal orang atau skripsi orang atau tesis orang lain, silakan teman-teman pakai bahasa teman-teman sendiri untuk membahasakannya. Jangan lupa juga mencantumkan sumbernya kalau teman-teman memang mengambil blog-blog tulisan mereka ya. Jadi gitu, jangan lupa ya. Nah teman-teman bisa juga dengan menggunakan namanya paraphrasing. Ketika ada tulisan atau analisis orang lain, teman-teman ingin buat dengan sebagai analisis teman-teman, ya teman-teman menggunakan bahasa teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman menggunakan bahasa dia atau bahasa mereka atau bahasa tulisan orang lain, silakan mencantumkannya di daftar pustaka, baik itu di daftar pustakanya maupun di catatan kakinya kalau dia menggunakan footnote ya, seperti gambarannya ya. Ini tulis sesuai pedoman ya, sesuai pedoman. Dan kalau bisa teruslah istiqomah ya, istiqomah ya. Ini ya, ini benar-benar saya lakuin ya teman-teman. Waktu saya S2 di Jogja dulu ya, saya lakuin ini benar-benar. Saya itu ketika sudah bimbingan, sudah dapat pembimbing nih, saya minta waktu gitu kan, saya datang ketemu, langsung saya sodori nih. Kalau bimbingan tuh coret-coret, memang kita misalnya udah banyak halaman kan, coret-coret harus ganti lagi. Ya itulah konsekuensi yang kita kuliah kan, seperti itu, nggak masalah. Yang pasti teman-teman harus siapin printer sendiri. Kalau misalnya saya kan juga nggak apa-apa, tapi punya sendiri atau milik sendiri. Kalau teman-teman sebentar harus ke rental, itu lumayan mahal ya, lumayan mahal sekali teman-teman. Nah kalau bisa siapin printernya, siapin laptopnya. Laptop second juga nggak masalah ya. Printer second nggak masalah, yang penting ada dulu. Nggak usah terlalu bagus-bagus aman, yang penting ada untuk teman-teman print sendiri gitu ya. Nah ketika teman-teman sudah mulai bimbingan ya, terus tuh bimbingan hari ini karena bapaknya, tungguin terus ya, tungguin bapaknya, atau misalnya sudah dulu bapak, oke sudah selesai, ambil langsung dikerjain, jangan nunggu lagi. Aduh bimbingan bapak nih banyak sekali coretannya, aduh pusing saya, malas tinggalin dulu gua santai dulu nonton dulu jalan-jalan dulu itu udah ya. Kalau udah seminggu aja kita nggak megang itu barang, wah itu bakal lupanya, bener-bener lupa ya, dalam artian malas lagi moodnya untuk mulai. Ketika sudah bimbingan, ketika sudah ada coretan, langsung malam itu juga eksekusi, selesaikan. Kalau ada bingung, ya dicoba aja semampunya gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah besoknya hubungi lagi bapaknya, Pak boleh gak bisa bimbingin lagi, atau jangan besok lah ya, 2-3 hari setelahnya ya, 2-3 hari, Pak saya sudah selesai perbaikan kemarin, boleh gak saya bimbingin lagi? Oke kata bapaknya, terus datang lagi kan, coret-coret lagi di ini salah, siapa kurangin siapa, langsung betulin lagi, balik lagi ya, Pak sudah selesai, sampai benar-benar teman-teman serius dalam artian itu dalam artian itu istiqomah dan serius dalam menyelesaikan skripsi. Sampai akhirnya kata bapaknya bilang, oke, Mat, kamu sudah boleh nih maju ke ujian skripsi. Nah gitu ya. Nah teman-teman sekalian jangan khawatir ya, insya Allah kalau teman-teman benar-benar istiqomah, insya Allah bisa lulus skripsinya secara cepat. Tapi yang pasti banyakkan yang di sini jangan takut. Banyakkan di sini ya. Di sini kebanyakan yang nggak istiqomah ya. Nah istiqomahnya gimana Pak? Niatnya udah kuat ya, sudah baca referensi, tulis-tulisnya sudah sesuai pedoman, tapi nggak istiqomah. Nah istiqomahnya apa? Banyak dari kita ya teman-teman sekalian, ketika sudah mulai skripsi, malas untuk memperbaiki apa yang sudah dicoret oleh dosen. Nah itu ya poinnya ya. Tapi yang pasti teman-teman, kalau teman-teman misalnya ketika sudah perbaikan, langsung datang lagi ke dosennya, Pak mau bimbingan ini, datang lagi. Ketika bapaknya bilang sibuk atau nggak ada ketemu atau nggak bisa, teman-teman pasti tunggu aja, jangan ngedumel bapak ini tentang dosen susah benar gitu, jangan ya. Oh lah itu prasangka buruk ya, sangat mungkin bapaknya lagi sibuk. Tungguin aja di kapan nih bapaknya nih, lihat jadwalnya. Oh bapak ini masuknya kapan nih, lihat ya masuk jadwalnya. Oke, lihat nih, tunggu di depan ruangannya gitu ya. Jadi kita memang harus penuh motivasi ya dan perjuangan ya. Bedanya orang yang nggak kuliah ya di skripsi. Kalau cuma kuliah biasa ya
apa namanya, cuma masuk ya, apa namanya, kuliah dengar duduk diam itu biasa, semua pun bisa. Orang yang baru lulus pun bisa, lulus SMA bisa. Tapi bedanya orang tidak kuliah sama orang yang kuliah biasa, bedanya sangat beda deskripsi perjuangannya bro. Tapi nilai manisnya itu ketika nanti sudah lulus ya. Seperti itu, insya Allah ketika sudah lulus ya, insya Allah mudah-mudahan memudahkan kita untuk masa depan kita, karena pendidikan itu jembatan sih. Jadi seperti itu aja teman-teman, ini saya buat singkat dulu aja, sebenarnya masih bisa panjang karena nanti saya bisa bedah buku pedoman ya kan. Mungkin kan buku pedoman kan masing-masing kampus kan beda-beda tipis lah ya, jadi bisa menyesuaikan. Insya Allah nanti saya buat lagi sesi tips menulis skripsi dengan baik dan benar, insya Allah untuk sesi-sesi mendatang. Ini hanya membuka dulu teman-teman ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.